Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai bagaimana menyusun rencana penyuluhan kesehatan. Baik, saya akan share screen dan silakan Anda like, subscribe, dan share. Sehingga kami bersemangat untuk membuat artikel-artikel selanjutnya. Ya, menyusun rencana penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan itu upaya atau program yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kualitas kesehatan yang baik dan optimal. Sudah banyak hasil riset yang menunjukkan bahwa pengetahuan itu erat kaitannya dengan perubahan perilaku. Ya. Banyak sekali riset yang menunjukkan ke sana. Nah, seperti namanya, penyuluhan kesehatan itu fokusnya pada aspek kesehatan. Digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pada setiap lapisan masyarakat dengan program-program atau perencanaan yang telah disusun. Nah, siapa yang memberikan? Program penyuluhan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan, meningkatkan rasa tanggung jawab, kepahaman, dan juga kesadaran bersama di dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan ataupun individu. Penyuluhan kesehatan atau pemberi informasi atau penyuluh ini dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, atau eh, orang lain yang memang menguasai pada bidangnya terhadap masyarakat. Nah, pemberi materi atau informasi ini akan bertugas menyampaikan ilmu yang dikuasai terkait program yang terkait kepada target sasaran program penyuluhan, baik itu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tahapan untuk penyuluhan kesehatan. Dalam menyusun program atau perencanaan tersebut, tentu dibutuhkan langkah atau tahapan seperti halnya mempertimbangkan target penyuluhan kesehatan, lingkungan yang akan dilakukan penyuluhan, termasuk adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut, dan lain sebagainya. Menurut Venu Gopal yang dikutip oleh Profesor Toto Mardikanto, yang jika diartikan dalam bidang kesehatan sebagai penyuluhan kesehatan, ini menjadi pendefinisian perencanaan program penyuluhan kesehatan sebagai suatu prosedur kerja antar masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah atau keadaan-keadaan yang belum memuaskan. Dan upaya pemecahan masalah yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian juga ada ahli yang mengatakan bahwa ini menyatakan perencanaan program penyuluhan yang menyangkut beberapa perumusan. Ya, ketika diterapkan dalam perencanaan program penyuluhan kesehatan, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proses perencanaan program dari kegiatan penyuluhan kesehatan, kemudian penulisan perencanaan program penyuluhan kesehatan, kemudian rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan penyuluhan kesehatan, rencana pelaksanaan program atau kegiatan di sini meliputi lokasi, tempat, dan waktu dilaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan tersebut, termasuk rencana evaluasi hal terkait dari pelaksanaan program penyuluhan kesehatan tersebut. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5. Nah, sekarang pokok pemikiran perencanaan program penyuluhan kesehatan. Ada beberapa pokok pemikiran yang perlu diperhatikan oleh petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, kemudian
fisioterapis, tenaga promkes sendiri, atau akupuntur terapis, ya, atau perencana kesehatan yang lain dalam perencanaan penyusunan program penyuluhan kesehatan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi yang pertama, ini merupakan suatu program yang berkelanjutan. Ya, penyuluhan kesehatan itu merupakan suatu program yang berkelanjutan. Artinya, rangkaian pengambilan keputusan dalam perencanaan program ini tidak pernah berhenti sampai terjadinya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan tersebut itu didasarkan fakta dan sumber daya yang ada yang berpegang pada keilmuan kesehatan. Yang ketiga, ini tentunya dirumuskan bersama oleh tenaga kesehatan atau penyuluh, ya baik itu dokter, perawat, bidan, kemudian fisioterapis, tenaga akupuntur terapis, ataupun penyuluh dengan masyarakat sasarannya, dengan didukung oleh pemegang kebijakan setempat. Kemudian yang keempat, materi penyuluhan itu meliputi keadaan lingkungan atau masyarakat. Masalah yang dihadapi target penyuluh atau masyarakat ini juga dipertimbangkan, termasuk tujuan yang ingin dicapai dari penyuluhan kesehatan dan cara atau langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yang dinyatakan secara tertulis. Ya, tertulis supaya tidak hanya dalam angan saja, karena kalau dalam angan saja bisa lupa, bisa terlewati. Kemudian yang kelima, hasil dari program penyuluhan kesehatan tersebut harus mencerminkan perubahan ke arah yang positif. Kemudian manfaat yang ingin dicapai dari pokok-pokok pemikiran pelaksanaan program penyuluhan kesehatan ada beberapa hal, ya, antara lain. Yang pertama, memberikan acuan atau panduan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang menjadi target dari program penyuluhan kesehatan dalam mempertimbangkan secara seksama mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ini merupakan acuan tertulis yang dapat digunakan masyarakat untuk menghindari terjadinya salah persepsi atau salah pengertian. Yang ketiga, sebagai pedoman atau pandangan terkait pengambilan keputusan terhadap usul ataupun saran penyempurnaan program penyuluhan kesehatan. Sedangkan yang keempat, menjadi pedoman atau panduan untuk melakukan evaluasi atau mengukur keberhasilan pelaksanaan program penyuluhan kesehatan. Sedangkan yang kelima, manfaat yang ingin dicapai yang kelima adalah adanya patokan yang jelas. Maaf, adanya patokan yang jelas terkait masalah-masalah yang mengharuskan untuk dilakukannya atau diperlukannya revisi program. Ini secara insidensial. Dan pemantapan perubahan-perubahan sementara. Ya, revisi ini dilakukan hanya jika dibutuhkan. Kemudian yang keenam, mencegah atau menghindari adanya salah pengertian mengenai tujuan akhir dan melakukan pengembangan mengenai kebutuhan yang dirasakan ataupun yang tidak dirasakan. Yang ketujuh, memberikan keterlibatan setiap petugas program penyuluhan kesehatan dalam setiap tahapan-tahapan program yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan dari program penyuluhan kesehatan. Sedangkan yang kedelapan adalah membantu pengembangan kemampuan individu, yaitu menggerakkan semua pihak terkait maupun tidak terkait secara langsung dalam program penyuluhan kesehatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang kesembilan ini juga sangat penting adalah menghindari pemborosan sumber daya. Menghindari pemborosan sumber daya dan merangsang efisiensi.
Sedangkan yang ke-10 dapat digunakan sebagai penguat keyakinan tentang kelayakan kegiatan program penyuluhan kesehatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat. Bagaimana model perencanaan program penyuluhan kesehatan? Model perencanaan yang sering diimplementasikan dalam program penyuluhan kesehatan ini bisa kita kelompokkan ada tahap perencanaan dan ukuran perencanaan program yang baik. Pada tahap perencanaan, antara lain pengumpulan data, analisis keadaan, identifikasi masalah, dan perumusan tujuan. Pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah tahapan awal atau tahapan dasar. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan merupakan pengumpulan data. Pengumpulan data dasar atau fakta nyata yang diperlukan untuk menentukan masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Tujuan dari penyuluhan kesehatan dan juga cara-cara atau kegiatan yang akan ditempuh untuk mencapai dari program penyuluhan kesehatan tersebut. Itu pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis keadaan. Tahap analisis ini adalah kegiatan melakukan analisis data atau fakta yang diperoleh dari lapangan. Termasuk di dalamnya adalah menganalisis sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Perilaku masyarakat yang menjadi sasaran program penyuluhan kesehatan, dan keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai terkait kualitas kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah, ini adalah kelanjutan dari tahapan pengumpulan data. Dari identifikasi masalah, maka petugas kesehatan akan mengetahui hal apa saja yang menghambat tercapainya tujuan dari program penyuluhan kesehatan. Setelah diidentifikasi, dilakukan perumusan tujuan. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap perumusan tujuan adalah realistis atau kerealistisan tercapainya tujuan pelaksanaan program penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan, yang dapat ditinjau dari kemampuan sumber daya, baik itu kemampuan petugas penyuluhan, lingkungan tempat penyuluhan, tingkat pendidikan target, atau tingkat sosial ekonomi dari target penyuluhan kesehatan, dan berbagai faktor lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang juga kita perhatikan dalam perencanaan adalah penyusunan rencana kegiatan. Tahap ini adalah tahapan yang berfokus pada penyusunan rencana atau program kerja. Rencana kegiatan ini meliputi metode yang akan diterapkan dalam program penyuluhan kesehatan, jadwal dan lokasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan, biaya pelaksanaan program penyuluhan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian pihak-pihak terkait, misalnya tokoh masyarakat, kepala desa, dan tahapan kegiatan lainnya. Setelah itu, action. Ya, pelaksanaan rencana kegiatan. Pelaksanaan rencana kegiatan ini merupakan tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan dari program penyuluhan kesehatan yang telah disusun. Hal utama yang menjadi perhatian pada tahap ini adalah respon yang diberikan oleh target atau oleh masyarakat. Kemudian kita melihat penentuan kemajuan kegiatan. Pada tahap ini dapat dilakukan saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan sudah dilakukan atau saat kegiatan penyuluhan dilakukan. Pada tahap ini dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan dari diadakannya program penyuluhan kesehatan ini tercapai. Misalnya kita mengajari tindakan akupresur. Kita lihat apakah target sudah bisa melakukan dengan benar. Kita mengajari cara membuat oralit misalnya. Kita lihat apakah sudah benar. Ya. Kemudian
ada rekonsiderasi. Rekonsiderasi itu dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk juga kegiatan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana ukuran perencanaan program yang baik? Ukuran perencanaan program yang baik, ya, itu ada beberapa. Ya. Ada beberapa ukuran perencanaan yang baik. Yang pertama adalah analisis fakta dan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah pemilihan masalah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, jelas dan menjamin keluasan. Sedangkan yang keempat, itu merumuskan tujuan masalah dan juga pemecahan masalah yang baik dan optimal yang sedang dihadapi oleh target, tentunya terkait kesehatan. Sedangkan yang kelima, bagaimana menjaga keseimbangan. Kemudian yang keenam, pembagian tugas yang jelas selama pelaksanaan program penyuluhan kesehatan. Nah, perencanaan program itu juga harus mempunyai prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas. Perencanaan program harus mempunyai prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas. Apa saja? Yang pertama, masyarakat sasaran. Yang kedua, tujuan, waktu, dan tempat. Kemudian yang ketiga adalah metode yang akan diterapkan. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Yang kelima, pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh petugas penyuluhan. Yang keenam, ukuran atau parameter yang digunakan untuk evaluasi kegiatan. Dan yang ketujuh adalah proses yang berkelanjutan. Demikian untuk materi kita pada kesempatan ini. Selamat berjumpa pada materi-materi yang akan datang.